Halo, perkenalkan, nama saya Lilis Dita Levin, saya mahasiswa Statistika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis antrian menggunakan Queue in Java Software. Nah, pada video kali ini, kita akan membagi video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai teori Queue in Java itu sendiri. Lalu bagian kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendownload Java software itu. Lalu untuk bagian yang terakhir, kita akan membahas atau mempraktikkan bagaimana cara kerja antrian menggunakan Queue in Java. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama mengenai teori tentang Queue in Java itu sendiri. Oke, queue adalah struktur data yang mengakses data secara FIFO atau yang lebih kita kenal first in first out, yang mana di kelas Java ini kita dapat mengimplementasikan queue atau antrian dengan menggunakan dua, yaitu ada linked list dan juga priority queue. Interface queue hadir dalam paket Java Util yang mana memperluas koleksi interface queue yang digunakan untuk menampung elemen yang diproses melalui urutan first in first out. Ini juga merupakan daftar objek yang dipesan dengan penggunaannya terbatas untuk menyisipkan elemen di akhir daftar dan menghapus elemen di awal daftar, yaitu menggunakan prinsip first in first out. Selanjutnya yaitu ada operasi pada antrian antarmuka. Di sini ada menambahkan elemen, yaitu untuk menambahkan elemen pada antrian kita dapat menggunakan metode add. Urutan penyisian tidak dipertahankan di priority queue, elemen disimpan berdasarkan urutan prioritas yang naik secara default. Yang kedua ada menghapus elemen. Untuk menghapus elemen dari antrian kita dapat menggunakan metode remove. Jika ada beberapa objek seperti itu, maka kemunculan pertama objek tersebut akan dihapus. Selain itu, metode pull juga bisa digunakan untuk menghilangkan dan mengembalikannya. Lalu yang tiga ada iterasi antrian, yang mana ada beberapa cara untuk iterasi pada antrian sendiri, yaitu dengan menggunakan array dan melintasi menggunakan for loop. Namun antrian juga memiliki iterator bawaan yang dapat digunakan untuk beralih melalui antrian. Selanjutnya ada kelas yang akan kita implementasikan pada antrian antarmuka. Yang pertama ada priority queue, yang mana kelas priority queue yang diimplementasikan dalam kerangka koleksi memberi kita cara untuk memproses objek berdasarkan prioritas. Diketahui sebuah antrian mengikuti algoritma first in first out, namun terkadang elemen dari antrian tersebut diperlukan untuk diproses sesuai prioritasnya, yaitu priority count. Yang kedua ada linked list. Linked list adalah kelas yang diimplementasikan dalam kerangka koleksi yang secara inherent mengimplementasikan struktur data daftar tertaut. Ini adalah struktur data linear di mana elemen tidak disimpan di lokasi yang berdekatan dan setiap elemen adalah objek terpisah dengan bagian data dan bagian alamat. Langsung kita lanjut. Lalu di sini ada linked list. Yang pertama kita akan bahas linked list, yaitu kelas linked list dari kerangka koleksi Java menyediakan fungsionalitas struktur data tertaut, yaitu doubly linked list daftar tertaut ganda. Lalu kemudian di sini dibagi menjadi 3 bidang, perf, next, dan data. Perf sendiri menyimpan alamat elemen sebelum dalam daftar, yaitu untuk elemen pertama, sedangkan yang kedua itu untuk elemen terakhir, dan data untuk menyimpan data aktual. Lalu selanjutnya ada priority queue, yang mana dalam priority queue ini kepala antrian prioritas adalah elemen terkecil dari antrian dan elemen dihapus dalam urutan menaik dari antrian. Namun kita dapat menyesuaikan urutan elemen dengan bantuan interface atau komparator. Nah, di sini kita bisa lihat struktural pengimplementasian priority queue. Dan ada beberapa poin penting pada priority queue adalah sebagai berikut. Pertama, priority queue adalah antrian tidak terikat. Kemudian yang kedua, kepala antrian ini adalah elemen terkecil sehubung dengan pemesanan yang ditentukan. Jika beberapa elemen diikat untuk nilai terkecil, kepala adalah salah satu dari elemen tersebut. Ikatan diputus secara sewenang-wenang. Lalu yang ketiga ada operasi pengambilan antrian pull, remove, pick, dan elemen mengakses elemen di kepala antrian. Selanjutnya metode pada Java. Nah, di sini ada beberapa metode yang nanti akan kita gunakan dalam praktikum. Untuk lebih jelasnya, bisa nanti kita terapkan saja di praktikum. Stay tune. Oke, di sini kita bisa langsung saja. Kalau di sini aku menggunakan Google Chrome, kita cari di sini yaitu Visual Studio Code.
Oke, nah di sini kita bisa langsung klik aja yang bagian download. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Di sini terdapat 3 pilihan ya, teman-teman. Nah, kalau di sini aku menggunakan Mac, jadi aku memilih download yang menggunakan Mac OS. Kalau kalian Windows, kalian bisa menggunakan yang sebelah kiri. Sini kita langsung download aja. Kita langsung pencet yang bagian download karena aku udah download. Jadi sini langsung kita buka Visual Code-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian extension. Di sini kita cari extension pack for Java. Nanti kalian langsung pilih aja yang ini. Lalu kalian klik. Nah, nanti akan tandanya akan seperti ini. Karena di sini aku sudah menginstal, jadi kalian bisa langsung skip aja. Dan ini aku udah install. Nah, extension pack for Java ini terdapat 6 pack ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada language support for Java, lalu yang kedua ada debugger for Java, text runner for Java, Maven for Java, dan juga project manager for Java, dan juga Visual Studio Intel Core. Oke, langsung aja kita ke bagian atas, paling atas Explorer. Nah, nanti kalian pilih yang Java Project. Di Java Project itu kalian klik aja. Nah, nanti di sini kalian tinggal create Java project. Nanti kalian akan langsung diarahkan ke dalam Java-nya itu sendiri. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian praktikum. Oke, baik, pertama-tama di sini kita sudah mengimport library Java, yaitu Java Util, dan kita juga membuat kelas yang mana di sini kita menggunakan kelas QExample. Sebenarnya itu bebas, kita bisa pakai apa aja, cuman aku di sini nulisnya sebagai QExample. Oke, di sini kita sudah membuat kelas, yaitu menggunakan QExample. Kita buat kelasnya, lalu kita mengimport library-nya Java. Kita import semua java.util, lalu kita membuat kelas void main itu sebagai nanti untuk menjalankan program. Oke, lalu apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Nah, untuk membuat sebuah queue atau antrian, kita perlu membuat objek dari interface queue itu sendiri. Nah, lalu untuk mengimplementasikan interface itu sendiri, kan kita perlu membuat ini menjadi konkret ya. Jadi, kita implementasikan dulu bisa menggunakan dua cara, yaitu ada cara pertama dengan menggunakan linked list, dan yang kedua ada yang namanya menggunakan priority queue. Kemudian di sini kita akan membuat queue. Nah, nanti saya pengennya tipenya itu string. Kemudian kita pilih string. Lalu kita beri nama antrian. Nah, new linked list. Oke. Pilih yang linked list. Oke, berarti kita sudah berhasil membentuk sebuah antrian. Dalam queue sendiri ini terdapat banyak operasi ya teman-teman. Misal kita nanti akan menambahkan elemen, kita bisa menggunakan metode add. Lalu kita ingin mengurangi atau mengeluarkan elemen dari suatu data, kita bisa menggunakan metode remove atau pull. Pasti bedanya nanti kita akan langsung praktekkan, oke? Oke, di sini kita akan mulai menambahkan antrian. Tulis antrian .add. Nah, kita sini misal kita ingin menambahkan, kita pilih datanya list ya, di list. Oke, kemudian kita buat lagi di sini antrian .add. Kita masukkan lagi, contoh kita akan masukkan Putri. Oke. Selanjutnya, jangan lupa diberi tanda titik koma. Oke, sekarang kita cek konten dalam antrian kita dengan menggunakan sistem .out.println lalu kita beri nama di sini, kita beri nama antrian.
Terus di sini kita masukkan antrian juga. Oke. Lalu selanjutnya bisa kita langsung run aja. Nah, bisa kita lihat ini outputnya ada Lilis dan Putri ya, sesuai dengan yang tadi kita input di atas. Lalu kemudian kita coba untuk menambahkan lagi elemen. Kita buat lagi antrian .add. Lalu kita coba masukkan Citra. Oke. Kita masukkan lagi satu lagi antrian.add. Kita masukkan di sini Danang. Jangan lupa kita masukkan kontennya system.out.println, karena kalau kita lupa dia akan muncul output error. Itu teman-teman, jadi jangan lupa. Kita masukkan lagi seperti sama yang sebelumnya, antrian titik 2 tambah antrian. Oke, bisa kita langsung run aja. Nah, akan keluar output seperti yang di bawah ini, Lilis, Putri, Citra, dan Danang. Seperti itu. Tadi kita sudah menambahkan data dengan menggunakan metode add. Lalu kita akan mengurangi atau mengeluarkan elemen dari data tersebut. Kita bisa menggunakan metode remove atau pull. Nah, bedanya apa sih? Kita langsung lihat aja ya. Pertama kita dulu antrian dot pull. Kita menggunakan metode pull dulu ya. Antrian .pull ini berarti dia akan menarik atau mengambil atau juga bisa mengeluarkan data atau elemen dari antrian kita. Nah, karena dia sistemnya first in first out, maka yang pertama masuk adalah Lilis kan tadi, berarti nanti dia yang akan pertama keluar. Sisanya berarti harusnya ada Putri, Citra, dan Danang. Mari kita coba tampilkan ya dengan menggunakan sistem. Oke, kita coba langsung run. Nah, keluar outputnya benar, Putri, Citra, dan Danang. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan metode remove. Kita coba ya, antrian.remove. Jangan lupa kita masukkan sintaks system out.println juga. Bisa kita copy aja dari sini, lalu bisa kita langsung paste. Setelah itu langsung kita run saja. Nah, maka yang akan keluar adalah Citra dan Danang, karena sebelumnya Lilis dan Putri sudah kita pull dan kita remove. Lalu bedanya apa sih pull dan remove? Nah, bedanya adalah ketika pull dan remove ini nanti sama-sama dihadapkan dengan kondisi yang tidak bisa lagi meremove atau mengeluarkan elemen, alias antriannya sudah dalam kondisi kosong. Nah, nanti si pull ini akan mengeluarkan value null, jadi nanti antriannya akan berbentuk kosong. Sedangkan remove jika dihadapkan dengan kondisi antrian kosong, dia akan menampilkan exception error. Seperti itu.
Oke, langsung saja kita coba praktikan. Oke, langsung saja kita bisa copy dari sini. Kita paste di sini. Lalu kita buat satu lagi, karena tadi ada dua kan, tinggal Citra dan Danang. Seharusnya coba kita di sini tulis dulu untuk sini remove Citra. Lalu yang kedua di sini untuk remove Danang. Lalu kita bikin lagi di bawah. Di sini harusnya kosong ya. Selanjutnya kita ingin tampilkan, jangan lupa masukkan sistem out println-nya. Langsung kita run. Nah, maka di sini dapatkan outputnya adalah kosong atau antriannya sudah habis. Nah, misal kita ingin menambahkan lagi di sini antrian polnya, coba, maka ya kita lihat hasilnya akan tetap sama, antriannya kosong atau bernilai 0. Jika tadi kita menggunakan pull, di sini kita akan mencoba menggunakan metode remove. Kita copy aja dari yang atas. Nah, di sini dia harusnya remove Citra. Lalu untuk yang kedua, dia harusnya untuk remove Danang. Lalu untuk yang ketiga, di sini biasanya harusnya error kalau kita menggunakan remove. Mari kita langsung run coba ya. Nah, dia dapatkan hasil seperti ini, exception in thread main Java atau bisa kita bilang sebagai error. Nah, bedanya dengan pull tadi, kalau pull tadi dia akan mereturn 0 atau antrian kosong, sedangkan kalau remove dia akan mengeluarkan exception error. Seperti itu. Tahap kali ini kita akan menggunakan priority queue. Apa sih priority queue itu? Ini nanti kita akan membuat antrian prioritas tanpa argumen apapun. Nah, dalam hal ini kepala antrian prioritas adalah elemen terkecil dari antrian dan elemen dihapus dalam urutan menaik dari antrian. Namun kita juga dapat menyesuaikan urutan elemen dengan bantuan interface. Kemudian langsung saja, kalau tadi kita di sini menulis linked list, di sini kita ganti menggunakan priority queue. Oke, kita cari priority queue. Nah, ini paling atas. Masih sama ya, kita akan menggunakan metode add untuk menambahkan elemen, dan juga nanti kita akan mencoba metode move. Langsung aja kita antrian add. Di sini kita coba pakai nama lagi. Kita coba list. Selanjutnya kita coba lagi bikin yang kedua, kita sini bikin lagi Budi. Kemudian yang ketiga, ini kita tambahin satu lagi, kita bikin Angga. Oke, langsung masukkan kontennya, system.out kemudian kita di sini ganti namanya menjadi antrian prioritas. Langsung kita coba run. Nah, maka yang keluar akan output seperti ini, Angga, Lilis, dan Budi. Apa bisa
mengacak seperti ini karena tadi kita membuat prioritas antrian tanpa argumen apapun. Jika kita ingin membuat dengan argumen atau misal dengan sesuatu yang kita inginkan, kita bisa menggunakan dengan interface seperti itu. Lalu di sini kita coba ya menggunakan metode remove, masih sama dengan sebelumnya. Kita masukkan antrian .remove, masukkan lagi sini, dari sini aja kita copy lagi kontennya, langsung kita coba run. Maka didapatkan output yaitu Budi dan Lilis. Mengapa bisa Budi dan Lilis? Karena tadi seperti yang kita bilang sebelumnya, kepala antrian prioritas adalah elemen terkecil dari antrian dan elemen dihapus dalam urutan menaik dari antrian. Jadi maka yang dihapus dalam sistem adalah angka, karena sistemnya adalah urutan menaik dari antrian. Sekian praktikum analisis antrian menggunakan queue pada Java Software. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.